tua di jalan, tiba-tiba udah 20 tahun aja umurnya tua di jalan, berangkat macet, pulang macet. Sungguh-sungguh dia kerja. Pepatahnya jangan lupa, sholatnya sholat, kalau nggak lupa baru sholatnya. Akhirnya banyak lupa sholatnya, kayak sungguh-sungguh sholat. Sungguh-sungguh kerja jangan lupa sholat. Ini pepatah benar, kayak itu kerja sama. Harusnya kata orang tua ya, David, kamu silakan ke Jakarta, sungguh-sungguh kamu sholat, jangan lupa kerja. Siap? Gak silakan kita siapa? Hari ini orang terlalu banyak yang sungguh-sungguh dalam praktek, tapi sholat dilupakan. Bagaimana hidup mau enak, hidup mau nyaman, hidup mau mudah, makanya kalau jauh dari Allah, dapatkan Allah, dapatkan segalanya, kehilangan Allah, kehilangan segalanya. La ilaha illallah. Buat status bagus betul. Bagaimana katanya? Dapatkan Allah, dapatkan segalanya, kehilangan Allah, kehilangan segalanya. Ada dulu yang namanya Ayas. Ayas itu salah satu prajurit raja di satu kerajaan. Raja biasanya betul dengan Ayas. Sering dicoba nih. Kenapa sih dia bilang raja ini betul dengan Ayas? Kata raja, lihat. Hari ini kita akan coba seluruh prajurit kerajaan kita akan coba. Kita akan cek sejauh mana pemahaman mereka menjadi prajurit raja. Maka kata raja, wahai prajurit berkumpul semua. Dia bilang hari ini saya akan kasih hadiah buat kalian. Selepas saya bicara ini, apa yang kalian pegang akan menjadi milik kalian. Itu perintah. Bagaimana perintahnya? Apa yang kalian pegang, ini otomatis jadi hak kalian, jadi milik kalian. Langsung Pak. Itu prajurit mengambil perkara yang dekat dengan dia. Ada yang ambil yang sebelah sana, ada yang ambil mahkota raja, ada yang ambil permaisuri raja, ada yang ambil emas, ada yang ambil duit, ada yang ambil kunci-kunci mahal-mahal. Satu persatu pegang karena jadi milik dia. Tapi si Ayas ini yang orang lain sibuk kami ini sambil begitu ngambil uang, ngambil proposisi sibuk. Si Ayas sudah ngomong aja, nggak ngambil apa-apa. Kata Raja Ayas, kamu kenapa? Orang lain ada yang ambil mahkota, ada yang begini ngambil, kamu diam saja. Kata si Ayas, wahai Raja, benar nggak yang Raja bilang? Apa yang kami pegang menjadi milik kami? Benar kata Ayas. Kata Raja. Maka seketika itu ya mulia, itu si Ayas bukan ngambil permaisuri, bukan ngambil mahkota, tapi dia peluk saja. Kenapa kamu peluk saya? Kan kata raja kalau yang saya peluk tadi menjadi milik saya. Berarti kalau saya peluk raja menjadi milik saya. Kalau raja milik saya, maka seluruh kerajaan menjadi milik saya juga. La ilaha illallah. Ini filosofinya adalah kalau kita dapatkan Allah, dapatkan segalanya, kehilangan Allah, kehilangan segalanya. La ilaha illallah. Hari ini tidak ada orang sedikit yang sungguh-sungguh akan dapatkan Allah. Orang yang jauh dari senang, kalau punya temannya pejabat, orang-orang kaya, tapi tidak sungguh-sungguh pengen berkenan Allah. Kalau dekat dengan orang-orang kaya juga dengan pejabat kali beberapa tahun juga, nggak punya apa-apa, semua miskin. Jangan suka bersandar sama pejabat. Kalau pejabat turun jabatannya, kita turun juga. Jangan bersandar pada tembok, kalau tembok runtuh ikut runtuh juga. Jangan bersandar sama orang kaya, kalau orang kaya ini miskin kita ikut miskin juga. Bersandar kepada Allah yang tidak akan pernah runtuh sampai ketemu juga. La ilaha illallah. Jangan Pak, kita pikirkan la ilaha illallah. Setiap hari mau diperbanyak itu la ilaha. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mewaspadai kepada Allah dalam hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita berharap. Sakit datang dari Allah, sehat datang dari Allah, yang kaya datang dari Allah, miskin datang dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka setiap saat dan keadaan kita pikirkan la ilaha illallah seribu. Tetapi ini diresapi bagaimana supaya kepada Allah masuk ke dalam hati. Jangan sampai kita hari ini ya, kita bersyahadat, kita kalimat la ilaha illallah, sementara kalau ada masalah masih ngadu kepada siapapun ini Pak. Ini Allah ini Maha Pencemburuh ya. Allah inginkan bagaimana setiap ada masalah ngadu kepada Subhanahu. Hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah. Masalah dalam diri kita, masalah dalam keluarga kita, hanya Allah yang menyelesaikan masalah. Maka ya, kembali ke salat tadi, bagaimana diri kita hari ini, yakinkan dalam diri kita bahwa masalah yang sangat penting. Jadikan diri kita, ahli keluarga kita dan kawan-kawan di seluruh kampung kita
menjadi ahli-ahli sholat sampai kita mati. Sedih insya Allah. Insya Allah. Jangan sampai Pak, kalau usahakan ini PR kita banyak sebetulnya. Loh, barang siapa mengerjakan sholat, menegakkan agama, orang tinggalkan sholat beruntungan agama. Ini hadis dari madrasah saya tidak baca. Barang siapa mengerjakan sholat, mendirikan apa? Menegakkan agama. Orang tinggal masuk beruntungan agama. Kemana kemudian orang? Mantaraka melalui. Kita mau menegakkan sholat. Jadi orang mengerjakan sholat, menegakkan agama, tinggal masuk beruntungan agama. Hari ini kalau ada orang kafir yang meruntuhkan agama, yang menistakan agama, yang mendek agama Islam, rame-rame orang Indonesia demo di mana-mana. Sibuk di mana-mana yang di pengajian-pengajian, melaknat orang-orang kafir, membenci dia, menistia dia, semua sampai sepakat sampai demo besar-besaran. Ada orang menistakan agama orang kafir, ya orang kafir wajar musuh Islam. Tetapi tidak terasa ini sebetulnya agama kita dibutuhkan sama siapa Pak? Sama orang Islam itu sendiri. Sesungguhnya banyak kemaksiatan terbesar di muka bumi ini orang judi, orang mabok, orang zina. Hari ini kalau di kampung kita orang mabok, orang zina, ada basmi narkoba, basmi zina, basmi perjudian. Tetapi sedikit orang yang membasmi masalah perkara sholat, yang tidak sholat. Maaf Pak, bagaimana di Indonesia nih?